sampai selama-lamanya. Udah saya kirim ya Bu Retno ke ini, ke Pak Peter. Saya pakai nomor saya aja karena Klasis nggak akan ngebuka kalau pakai nomornya Pak Peter. Oh berarti dikirim ke Bu Retno aja? Iya, saya yang remajanya pakai punya Pak Peter aja, udah masuk. Oke, berarti Soalnya Klasis nggak akan buka kalau beda nomornya. Iya, sebentar ya. Yo, makasih, sorry diganggu. Enggak. Oh, enggak Pak Sam, enggak terasa diganggu Pak Sam ya. Saya sih, kalau saya nggak merasa terganggu, mungkin mesti tanya ke liturgos hari ini siapa ya? Nah, itu Kesia sudah nongol tuh. Itu liturgosnya ya hari ini ya? Oh, iya kali, senyum tuh. Bukan Pak, saya Pak Jalan doang. Oh bukan. Ayo, Iyalah Pak, saya liturgos Pak, liturgos saya. Saya kan nggak tahu. Iya, mulai. Yuk. Yuk teman-teman yang lain on cam. Yuk on cam yuk. On cam yuk. Ya. Yo, jangan kalah, itu aja on cam. Kalau kalian nonton ibadah lansia itu on cam semua, sampai on mic. Oke, shalom teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Yuk on cam semuanya. Belum ada yang on cam nih. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.
Rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama kita mendasarkan ibadah kita di dalam pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mati ya Pak Sam? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Teman-teman, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Karena itu, pada kesempatan hari ini, mari kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami. Pada kesempatan hari ini kami sadar akan dosa-dosa yang pernah kami perbuat. Seringkali kita lalai dalam perintah-Mu, seringkali kita lebih mengikuti nafsu duniawi sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu, kami menyakiti hati-Mu sesama kami, bahkan kami menyakiti-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Amin. Kita masuk ke berita anugerah. Bagi kita yang sudah mengakui segala dosanya di hadapan Allah, terimalah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 42 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau, beginilah firman Tuhan, menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, yang menolong engkau, janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurum yang telah kupilih. Dipersilakan untuk duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Sam, tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian, firman-Mu kupegang selalu.
hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku bersarah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku bersarah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ya, mari rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa supaya kita boleh mendapatkan hikmat yang memampukan kita untuk mengerti dan menerima firman serta melakukannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan minggu ini kami boleh kembali berkumpul ya Bapa, kembali bersekutu lewat media online ini. Jika sebentar kami akan bersama membaca bagian firman-Mu, biarlah Engkau yang memampukan kami, supaya kami boleh mengerti, menerima, dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah apa yang dikatakannya berasal daripada-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian bacaan Alkitab kita yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat semua? Sehat. Oke, saya charger dulu. Oke, rekan-rekan, hari ini tema kita, ada yang ingat tema kita apa? Apa tema kita hari ini? Jangan galau. Jangan galau. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Galau itu menurut kalian apa sih? Silakan dijawab. Coba, boleh ditulis di kolom komentar, boleh dijawab pakai open mic, silakan. Galau, menurut kalian itu apa?
Yo, galau. Putus asa. Oke, siap. Oke, ada lagi? Ada lagi? Selain putus asa, apa lagi? Yo, Kesia menjawab putus asa. Gelisah. Gelisah. Bu Retno asih. Terima kasih. Ayo, apa lagi? Galau. Masa kalian nggak kenal sih istilah galau ini? Kayaknya ini tuh istilah yang sekarang lagi trending topik selain ghosting kalau di media sosial. Tadi pagi saya di ibadah umum membahas ghosting. Hari ini saya kali ini galau. Sedih? Tanda tanya. Angel, terima kasih. Sedih. Ayo, apalagi? Galau. Gundah. Gundah gulana. Wih, bahasa lama nih. Bahasa lama. Gundah gulana. Kegelisahan. Thank you. Ada lagi yang lain? Ayo, galau. Apa? Coba. Galau. Ayo. Mau jawab judul lagu juga boleh. Karena ada judul lagu tulisannya galau. Tapi sekarang bimbang. Oke. Bimbang. Bisa, bimbang. Gelisah. Banyak lah ya. Coba kita. Perasaan menyesal. Bingung ya. Banyak ya definisi galau ya. Coba kita cari sekarang. Apa sih definisi galau? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada nggak sih kata galau sebenarnya? Galau itu teman-teman. Kalau kita lihat definisinya adalah kacau. Galau itu ya. Saya tunjukin. Galau itu mengacu kepada sebuah konteksnya adalah konteks tentang pikiran. Artinya adalah kacau. Jadi kalau ada orang galau, berarti dia lagi dalam kondisi kacau. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Siapa yang pernah mengalami kegalauan? Silakan pencet raise hand. Siapa yang pernah mengalami kondisi galau? Ayo. Kesia, Edu, Yepta, Angel, Widya, Oktia, Virgin, Angelic, Jesse, Jesta, terus Kesia, Vincent, Moses. Wah, banyak ya yang pernah galau ini banyak. Oke, Grace juga. Wah, rame nih. Kayaknya Arvin juga pernah galau. Waduh. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian galau, hal apa yang membuat kalian menjadi galau? Coba, ayo. Apa yang bikin kalian jadi galau sih sebenarnya? Tadi kan kita udah tahu, galau sama dengan kacau. Pernah kacau, pernah galau? Hal apa yang membuat kalian menjadi kacau? Menjadi galau? HP hilang takut emak marah. Udah jadi lagu nih. Thank you Edu. Apalagi? Saya juga gitu sih. Waktu HP saya hilang dulu, saya juga pernah mengalami kondisi begitu. HP hilang takut emak marah. Emak marah. Oke. Ada lagi yang lain. Apa sih yang membuat kalian galau? Bias tuh merek apa, Kes? Bias comeback. Gak bisa beli album. Maksudnya gimana? Coba dikasih klarifikasi dulu. Idol. Oh, ada namanya bias ya idol ya? Saya baru dengar tuh. Saya taunya BTS, terus kalau Korea itu, terus apa? IU, ya. Terus siapa lagi ya? Ya, yang lama. Gitu. Angel, nilai ulangan nggak sesuai ekspektasi. Aduh, ini juga. Aduh, gimana ya mau ngomong ke orang tua. BTS wamil. Oh, Kathleen ternyata menyuka BTS. Oke, BTS wamil ya. Aduh. Saat memilih di antara dua pilihan. Ini Loin dalam konteks apa nih? Dalam konteks ulangan atau dalam konteks apa nih? Saat memilih di antara dua pilihan. Belok kiri, belok kanan, jalan lurus atau jalan belok atau pilih apa nih? Aduh, banyak nih kalau pilihan, soalnya sekarang multiple choice itu sampai 5 kalau soal PG ya.
kelas katekisasi PG dulu angkatannya Kesia. Coba kalau nggak percaya tanya aja sama Kesia. Kalau ada soal pilihannya PG itu bisa sampai 6 kalau nggak salah. Ayo, Iya, Pak, apalagi? PG-nya bisa hampir semuanya benar. Hampir semuanya benar. Itu cerita katekisasi tahun kemarin ya. Ayo, apalagi yang bikin kalian galau apa sih? Yang bikin kalian dalam kondisi yang state of the confusing state gitu ya. Tugas numpuk. Aduh, ya. Kacau gitu. Banyak ya. Bersyukurlah nggak ada yang jawab karena saya ditolak gebetan. Saya kaget kalau ada sampai yang jawab kayak gitu ya. Saya galau karena apa? Cintaku bertepuk sebelah tangan seperti sebuah lagu. Oke teman-teman, kalau bicara soal kondisi tentu banyak hal yang membuat kita bisa menjadi dalam situasi yang kacau, situasi galau. Dan sebuah playlist di media streaming musik online ya, yang warnanya hijau dan ada 3 garis hitam, saya nggak mau sebut namanya karena nanti saya disuruh bayar takutnya sama yang punya aplikasinya gitu ya. Itu sampai membuat playlist judulnya Generasi Galau. Mungkin saya pernah berapa kali cerita. Dan zaman sekarang teman-teman, generasi saya, generasi rekan-rekan semua, mungkin generasi kakak-kakak kalian itu juga dikenal sebagai generasi yang namanya generasi galau. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang terus berubah. Dunia yang terus berubah. Contoh simpel. Dulu zaman saya masih kenal HP, yang namanya handphone, itu benar-benar HP besarnya mungkin sebesar remote AC. Kalau kalian punya remote AC yang besar seperti yang ada di gereja ini, sebesar ini dan tebalnya itu segini gitu ya, udah kayak 2 tumpuk roti tawar ya, 2 tumpuk roti tawar, bahkan 3 tumpuk roti tawar. Ada antenanya kayak remote control, itu yang namanya handphone, dan layarnya cuma segaris. Jangan bayangkan layarnya sebesar handphone sekarang, sebesar ini minimal. Layarnya cuma segaris teman-teman, paling 2 cm 3 cm. Itu yang namanya handphone. Nah, tetapi dengan perubahan zaman, saya juga mengenal nama-nama yang lama-lama yang namanya handphone bisa buat main, bisa buat streaming, bisa buat nonton, bisa buat ngetik. Zaman kalian mungkin kenal yang namanya handphone, udah handphone yang berbasis aplikasi yang udah kayak komputer, ya, udah bisa buat apa aja, multifungsi. Beda dengan kakek nenek kalian yang mungkin kenal telepon itu, telepon bentuknya yang diputar-putar itu. Tentu ini nggak gampang ketika kita kalau ditanya telepon tuh apa? Telepon, oh ada kabelnya, ada ini. Kalau kalian menjawab yang namanya telepon udah nggak ada kabelnya. Telepon adalah handphone. Handphone adalah smartphone. Udah disekolahin si teleponnya. Zaman dulu namanya stupid phone gitu ya. Karena belum sekolah, belum bisa ngapa-ngapain. Juga apa? Di dalam situasi yang terjadi, kita memakai yang namanya Google Meet, memakai yang namanya Zoom, memakai yang apapun itu, media online kayak udah terbiasa banget. Udah enak banget kita pakai. Tapi orang-orang yang lebih tua dari kita mungkin pakai ini aja kesulitan. Agak sulit, apalagi para lansia. Pasti kesulitan. Dan inilah yang membuat apa? Membuat kita hidup di dalam situasi yang penuh kekacauan. Karena apa? Dunia terus berkembang. Generasi beda, tapi dunia nggak pernah mengenal kata mundur. Inilah yang menimbulkan kita menjadi galau. Kalau diibaratkan sebagai sebuah situasi, ya seperti yang ada yang nulis tadi. Inginnya apa, ekspektasinya apa. Ketika ekspektasi dengan realita tidak bertemu, itu terjadi sebuah simpangan. Simpangan ini rumus fisika banget. Simpangan itu yang disebut sebagai kegalauan. Simpangan kegalauan. Karena ada gap yang membuat jadi kacau. Kita pengennya ibadah udah bisa onsite, tetapi realitanya belum bisa. Baru hari ini mulai lansia. Remaja kapan pasang? Ya nanti kita belum tahu. Kapan? Kita harus bersidang. Bukan bersidang aja, memperhatikan perkembangan situasi di sekitar. Saya pengennya jalan sama dia, sama si A. Tetapi nggak bisa. Karena apa? Karena rumahnya si A ternyata jauh. Saya cuma bisa jalan sama si B.
Si B ini orang yang kalau diajak jalan nggak asik. Karena apa? Dia maunya nggak mau jalan kaki. Maunya istilah jalan tapi naik kendaraan. Itu bukan jalan. Dan hal-hal lain. Ini juga yang terjadi di dalam bacaan kita, teman-teman. Matius 28 itu adalah sebuah teks yang berisi kegalauan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, di dalam ayatnya yang ke-17 itu ada orang-orang yang digambarkan sebagai mereka yang ragu-ragu. Mereka melihat dia dan menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kenapa ragu-ragunya? Karena teman-teman mereka melihat Yesus yang sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Mereka punya pandangan bahwa Yesus itu akan bersama-sama dengan mereka menjadikan Israel sebagai sebuah negara yang merdeka. Sebuah kerajaan seperti zaman Salomo, zaman Daud, zaman Saul. Intinya menjadi sebuah negara yang merdeka. Tetapi pertanyaannya adalah, loh kok ini sosok yang Mesias yang akan menyelamatkan Israel, kok malah pergi, malah pulang? Terus gimana dong? Nah, mereka terjebak di dalam simpanan kegalauan ini. Mereka punya ekspektasi bahwa Yesus akan bersama dengan mereka, memulihkan Israel menjadi kerajaan, dan bertahta sebagai raja. Tetapi realitanya Yesus akan meninggalkan mereka. Dan teks ini terjadi kalau di dalam Kisah Para Rasul 1, itu terjadi momennya itu pada saat Yesus sebentar lagi akan naik ke surga. Inilah situasi yang dihadapi. Apalagi ini pasca kebangkitan. Yesus telah bangkit, pasca kebangkitan, dan inilah yang terjadi. Mereka udah seneng Yesus bangkit, kembali bertahta, ternyata malah pulang. Ibarat kata seorang yang sudah berharap, kalau bahasa romantisnya gitu ya, saya nggak terlalu bisa sih memang bagian ini. Ibarat kata seorang yang sudah berharap bahwa dia akan menjadi significant other, bahasa Inggrisnya, untuk saya, tetapi cintaku bertepuk sebelah tangannya. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, tetapi rekan-rekan, Yesus yang mengetahui hal itu, dia memberikan sebuah janji. Di mana janji ini adalah janji penyertaan. Aku menyertai kamu senantiasa. Oke, hari ini saya pulang, tapi apa? Tapi saya tetap ada kok sama kamu sebenarnya. Saya selalu menyertai kamu. Jangan khawatir. Jangan bingung. Jangan jadi galau gara-gara saya meninggalkan kamu. Saya nggak akan meninggalkan kamu kok. Saya menyertai kamu. Menyertai berarti saya ada bersama-sama dengan kamu, mendampingi kamu apapun situasi. Inilah yang Yesus beritakan bukan cuma kepada orang yang menyembahnya dengan yakin, tetapi khususnya kepada mereka yang ragu-ragu. Dalam terjemahan aslinya di bahasa Yunani, ragu-ragu itu artinya goyah. Goyah berarti kacau, berarti galau. Orang-orang yang galau ini dipesankan oleh Yesus, saya bersama dengan kamu kok. Apakah ini memotivasi mereka? Not instant. Tidak secara instan memotivasi mereka, tetapi by proses. Kalau kita ingat Thomas, salah satu rasul yang terlambat datang ketika Yesus setelah bangkit ketemu para muridnya. Dia adalah rasul yang bekerja mewartakan kabar sukacita paling jauh. Rekan-rekannya 12 murid Tuhan Yesus, 11 lah, 10 yang lain gitu ya. Yudas Iskariot udah game over, dia sudah tiada. Oke, gantinya Matias. 11 yang lain berada di sekitaran Eropa yang daerah Italia, Yunani, Makedonia, daerah Eropa Timur situ, yang dekat-dekat dengan Turki, lalu Afrika bagian utara dan juga Timur Tengah, daerah-daerah situ. Si Thomas ini beda sendiri, dia pergi ke tempat yang sama sekali tidak ada hampir nyaris tidak tercatat di Alkitab, yaitu di India. Memang nggak instan kepergian Thomas ke India, tapi by proses. Dia menginjili di sana, walaupun dia harus mati, tapi apa? Dia ingat bahwa Tuhan menyertai. Begitu juga dengan Petrus.
kepala batu satu itu ya. Petrus itu kan dibilang di atas batu karang ini, Petra ini akan kudirikan jemaatku. Selain Yesus memberikan julukan Petrus sebagai batu karang, selain memang orangnya kuat mentalnya, tapi dia juga orangnya batuan, istilahnya gitu ya. Ada batu orangnya emang Petrus itu. Tapi apa? Karena Injil ini, karena penyertaan yang Tuhan Yesus berikan, ketika Petrus mengalami suatu masa di dalam pelayanannya di Roma, dia mengalami siksaan, intinya kayak orang merasa depresi lah. Dia pengen lari dari Roma. Di tengah jalan, dia ketemu Yesus. Itulah yang melahirkan sebuah frasa terkenal, Quo vadis Domine. Kalian bisa cari di Google. Apa artinya? Mau kemana Tuhan? Petrus melihat Yesus yang berjalan ke arah Roma, sedangkan dia lari dari Roma. Yesus cuma ngomong, saya mau pergi ke Roma untuk disalib kedua kalinya. Mendengar hal itu, Petrus sedih. Karena apa? Karena dia ingat bagian ini. Aku akan menyertai kamu senantiasa hingga ke akhirnya. Baliklah Petrus ke Roma, dan memang dia akhirnya menjadi martir, dia mati disalib. Tetapi apa? Tetapi dari kisah hidupnya kita bisa lihat, banyak orang yang percaya di sana. Nah, ini juga yang berbicara kepada kita, teman-teman, generasi galau di masa ini. Generasi kacau. Kita mau ngomong ke eyang kita, ke uti kita, ke nenek kakek kita, nggak nyambung. Ngomong ke orang tua kita, ya kadang nyambung, kadang enggak. Ngomong ke adik kita suka nggak cocok. Ngomong ke kakak kita nggak cocok. Kadang kalau yang nggak, kali itu yang punya adik dan kakak. Kalau nggak punya adik dan kakak, ngomong ke temen ya susah juga kadang-kadang ngomong ke siapa. Nggak nyambung, situasi terbatas. Inilah kita di tengah kekacauan ini. Tetapi teman-teman, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita apa? Jangan kita ikut jadi kacau. Oke lah, kita boleh galau, tetapi galaulah secukupnya. Ingat bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan kita kayak orang nggak bisa komunikasi. Oke, kita nggak bisa komunikasi dengan siapa-siapa, tapi kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Jangan kita merasa sendiri. Jangan kita merasa bahwa ini saya berat dan segala macamnya. Ingatlah ada Tuhan yang telah lebih dahulu melakukan itu semua. Hal-hal yang lebih berat daripada yang kita lakukan. Ingatlah Tuhan yang selalu menopang dan menyertai kita. Dan juga apa? Menemani kita. Kalau teman bisa nggak jadi teman. Dari yang tadinya sahabat bisa musuhan. Dari yang namanya berpacaran jadi mantanan bisa. Apapun itu bisa. Tetapi kalau yang namanya berjalan bersama Tuhan, dia akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Penyertaannya tidak pernah hilang dan dia tidak pernah memberikan harapan yang kosong. Oleh karena itu rekan-rekan, gimana cara kita supaya bisa nggak galau? Ya kita kerja dengan baik. Salah satu penyebab kita ibadah di hari Minggu adalah karena mengingat kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan berarti kita diberi waktu untuk bekerja. Kebangkitan Yesus Kristus itu memampukan kita untuk mempunyai hari yang baru. Hari untuk apa? Untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, supaya kita nggak galau, supaya kita nggak jadi generasi yang galau-galau, marilah kita mengerjakan bagian kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Banyak. Belajar, membantu orang tua, berprestasi di sekolah maupun di masyarakat, itu semua bisa kita lakukan. Sambil kita juga apa? Menyebarkan berita Injil tentang Yesus Kristus. Memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Janganlah jadi generasi yang galau, tetapi jadilah generasi yang produktif. Produktif menghasilkan pertobatan, menghasilkan berita Injil yang dapat dinikmati dan dapat dilihat oleh semua orang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari rekan-rekan semuanya, kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita
seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami diingatkan penyertaan-Mu yang memampukan kami untuk boleh terus bekerja dengan baik. Biarlah hidup kami boleh terus berpadanan dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami pada saat ini berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin sedang sakit. Biarlah Kau memulihkan mereka semua, Kau yang menjaga dan memampukan mereka untuk boleh terus menjadi berkat dan boleh terus berpulih di dalam Engkau saja. Juga kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang sedang ulangan, PTS, maupun yang masih persiapan, biar Kau berkati. Mereka yang sedang merencanakan studi kuliah, Kau juga boleh tuntun supaya mereka boleh mendapatkan tempat kuliah yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Juga untuk orang tua kami ya Bapak di tengah kondisi pandemi ini, biarlah Engkau yang boleh berkati semuanya. Untuk gedung pelayanan kami yang sedang terus dikerjakan, biar Engkau boleh terus mampukan supaya boleh selesai dan boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan ya Bapak juga untuk gereja kami GKI Cicurug, bangsa dan negara kami, semua kami serahkan kepada-Mu saja. Biarlah pandemi ini boleh berlalu, biarlah kami boleh kembali berkumpul, biarlah kami boleh kembali bersekutu dan segala sesuatunya boleh berjalan dengan normal. Nah, doa kami ya Bapak yang kami sempurnakan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas persembahan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang dicurahkan ke dalam tibaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan ke penatua pendamping wilayah. Diberi waktu untuk teman-teman mengisi amplop persembahan terlebih dahulu. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
masuk ke doa persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau telah berikan pada hari ini. Saat ini kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan dan mengelolanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman Koram, kita akan menutup ibadah online kita pada minggu ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan kembali mengangkat satu pujian, Esok Kan Ku Jelang. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, Sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Silakan, Warta. Shalom, selamat pagi Korem Mortalisan pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, metode pengumpulan persembahan sehubungan dengan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah. Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara transfer ke rekening milik GKI Cicurug BCA nomor 12907569924 atas nama Brata Wiwari atau Krisdiana Ginanti. Atau persembahan dapat dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing. Persembahan juga dapat dikirimkan ke gereja dengan cara memasukkan persembahan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. Untuk yang bertugas minggu depan, WL Mary, Warta Eki, Pemandu Mary Christine, PF KSA, dengan tema meniti masa depan ayat Kejadian 35 ayat 1-15. Mengingatkan untuk WeTalk yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Jangan lupa teman-teman Korem untuk mengingatkan teman-teman yang undur. Terima kasih. Oke, ada lagi? Mantap sekali wartanya hari ini. Wow. Oke, absen ada di kolom komentar ya. Kolom komentar, kolom chat. Jadi kolom Jangan komentar. lupa absen ya, teman-teman. Ya, jangan lupa absen ya. Ya, yang lain? Ada lagi pengumuman? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, saya ada sedikit pengumuman ya, teman-teman. Oh ini. Oke, selain sambil promosi Instagram GKI Cicurug juga, biar makin rame followernya ya. Wah, hari ini ada yang ulang tahun. Yonatan Gusti, titip salam buat Mama ya. Selamat ulang tahun buat Bu Sri. Dan untuk David Sinaga, salam buat Ayu Naomi Sinaga ya, yang hari ini ulang tahun. Udah diupload nih sama GKI Cicurug. Oke, saya nggak mau ngomong tentang itu sebenarnya, tapi ini yang penting. Teman-teman, kalian yang sudah CD khususnya silakan mengisi pemilihan penatua GKI Cicurug ya untuk 2022 dan 2025 ya. Yang tidak dapat dipilih kembali ini dapat dipilih kembali ini. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman bisa ngajarin ke orang tuanya, opa omanya semua lewat cara ini ya. Kita udah keren sekarang GKI Cicurug, udah punya Bitly. Silakan diklik Bitly P3 GKI Cicurug untuk mencalonkan penatua secara online. Atau Pasam, susah tetap. Opa-oma saya nggak bisa. Susah kayaknya kalau opa mama saya suruh online. Ya udah, nggak apa-apa, pakai tertulis aja. Gimana caranya?
kalian bisa minta form pencalonan penatuannya di TU, atau kalau hari Minggu bisa ke gereja, atau minta lewat penatua pendamping wilayah. Misalkan kayak saya di wilayah 5, berarti Widya itu kalau nggak salah di wilayah saya tinggalnya. Misalkan orang tuanya Widya kesulitan mau ke gereja, WA ke saya, Pasam, titip kalau main ke daerah Cidahu dan sekitarnya, tolong bawakan formulir pencalonan penatua. Bisa. Atau karena kan wilayah 5 saya, atau mereka yang tinggal di Lido berarti Pasimon Pormes, bisa minta tolong Pasimon Pormes. Atau yang kalian yang orang tuanya majelis, ya bolehlah minta tolong masing-masing dibawain gitu ya, bisa lah gitu ya. Atau kayak Oktia tinggal di wilayah 1 gitu ya, Bu Marmi kesulitan nih, Bu Marmi dan Pak Tarto kesulitan kalau pakai online. Nanti Oktia bisa ngomong, misalkan Oktia kenalnya sama Pirjin lah gitu ya, ngomong ke Pirjin, minta tolong dong Pak Puji kalau pulang dari penabur nyamper ke Pasam ngambil formulir di TU, boleh. Intinya teman-teman, kami butuh sekali sumbangan suara atau sumbangan calon-calon bakal calon penatua ini. Jadi kita nyali bakal calon ya teman-teman. Kami butuh banget terkait bakal calon penatua ini dalam rangka penyegaran struktur kepemimpinan penatua di GKI Cicurug ya. Memang sih namanya ada tua-tuanya, tapi harusnya sih jiwanya muda gitu ya. Kita berharap ada regenerasi. Syaratnya apa Pak Sam? Harusnya yang belajar tahun katekisasi tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu hafal. Syarat administratifnya aja lah minimal. 1, syarat administratifnya adalah sekurang-kurangnya sudah 2 tahun menjadi anggota jemaat di jemaat tempat dia berada, atau sudah sekurang-kurangnya 2 tahun menjadi anggota jemaat dan aktif di jemaatnya. Ada 2 tuh syaratnya. Jadi yang 2 tahun itu bisa dicalonkan, atau 2 tahun dan kalian tahu aktif bisa dicalonkan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Andreas David Sinaga yang gambarnya Aurora ini. Dia sudah 2 tahun jadi anggota CD GKI Cicurug. Bisa dia dicalonkan jadi penatua gitu. Itu secara tata gereja bisa gitu. Atau siapa yang CD-nya 2 tahun, berarti CD angkatannya David. CD angkatannya David itu ada beberapa. Ada Nevin, kakaknya Oktia, terus ada David, ada Kathleen, kakaknya Vincent, ada Christine, kakaknya Mary. Mary mana ini? Mary nggak ada saya lihat hari ini. Kayaknya kakaknya saya ketemu tadi di gereja, tapi Mary-nya nggak ada. Ada Christine, ada siapa lagi, Bit? Kira-kira, Bit? Saya ingat nggak, Bit? Nathanael. Oh, kakaknya Yohan, Nathaniel. Terus ada Yonatan Gusti. Terus siapa lagi ya, Bit? Ingat nggak, Bit? Kita lupa. 8. Saya baru 6 nih, kurang 2 lagi. Siapa ya? Kathleen udah, Christine udah. Nugi, tapi Nugi di Solo jauh. Aduh. Terus Yonatan Gusti ada. Terus ini siapa yang tinggal di Parung Kuda tuh? Ciambar. Aduh. Ya, orangnya tinggi-tinggi. Ingat nggak, Pit? Ciambar. Mario Afriano. Itu contoh-contohnya deh. Udah 2 tahun berjemaat ya, dicalonkan. Kalau kalian tahu lebih banyak lagi silakan. Yang penting nama-namanya silakan dikumpulkan lewat online maupun lewat onsite. Itu aja teman-teman. Kalau dari saya, barangkali dari rekan-rekan pengurus ada lagi pengumuman? Ada? Adakah rekan-rekan pengurus? Nggak ada? Nggak ada, Kak. Oke. Kalau sudah tidak ada, berarti ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu semua. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.